Alex adalah seorang ketua adat Bairbo. Kami pada umumnya aliran Kristen Katolik. Pada awalnya memang orang tua dulu itu keyakinan animisme. Tetapi setelah itu dulu ada satu misionaris dari Portugal mengembangkan agamanya lewat Larantuka. Dari tahun ke tahun akhirnya sudah tersebar luas di seluruh Flores ini, khususnya di Manggarai. Sejarah tentang Bairbo. Asal usulnya Bairbo, kami berasal dari Minangkabau. Sejarahnya maka kami keluar dari Sumatera, katanya dua beradik kakak di Sumatera dulu mencari siapa yang hak wilayah. Jadi pada waktu itu bukan lewat demokrasi katanya, mereka adu 2 ekor kerbau katanya. Sang kakak punya jantan besar, sedangkan adik punya masih kecilan, tanduknya masih sekian. Akhirnya pikir demi pikir, waktu yang telah ditentukan oleh kakaknya, kok tidak mungkin kerbau besar melawan kerbau kecil. Akhirnya adiknya mencari teknik politiknya. Baiklah, 1 minggu kemudian tibalah saatnya adu 2 ekor kerbau itu di halaman begini. Nah, pemikiran adiknya untuk mengganti tanduk, dia pasang pisau di mau nyambung dia punya tanduk itu. Dua-duanya disambung dengan pisau. Tetapi dalam keadaan tidak bisa dilihat. Akhirnya timbul emosi tinggi. Akhirnya dia masih mau cari selak lagi. Harus kalah ini adik. Akhirnya setelah selesai permainan, akhirnya kakak bilang belum sebatas ini kita punya. Akhirnya padahal dia ada rencana lain, dia mau rencana lakukan pembunuhan. Akhirnya seminggu kemudian dapat informasi dari saudara perempuan mereka, akhirnya tembuskan kepada adiknya. Dia bilang, ini kakak kita ini ada niat tidak baik. Oh, niat apa? Dia lakukan pembunuhan. Oh, kalau begitu keluarga kita kumpul habis. Kumpul, dia hubungi satu sampan layar, akhirnya dapat sampan layar. Nah, dia runding semua, dia punya keluarga banyak juga terisi di dalam sampan layar. Jam 10 malam mereka boleh lari. Jadi singgah. Rote perjalanan mereka dari Minangkabau, perhentian pertama di Makassar. Habis dari Makassar ke Komodo, dari Komodo mendarat di satu tempat di Flores Manggarai, yaitu di Berloka. Jadi dari Berloka mereka berlayar pesisir terus, sampailah di satu tempat di wilayah Satarmesi kita, yaitu di Nangapaang. Mereka toleh ke gunung begini, mereka lihat asap api. Oh, pengertian mereka kalau ada asap api, berarti di situ ada manusia. Nah, ternyata mereka turun semua bersama keluarga, berapa banyak mereka turun. Akhirnya mereka kunjung itu asap api, ternyata sampai di Todo dapatlah asap api dan ternyata manusia banyak di dalamnya. Nah, pada waktu itu mereka minta supaya bergabung dengan orang pertama di atas bersama keluarga besar yang dari Minangkabau itu. Akhirnya kehidupan mereka di sana mungkin 1-2 generasi barangkali, Pak. Ya, akhirnya dari tahun ke tahun bertambah pesatlah penduduk Todo. Akhirnya kami punya kedua leluhur mencari haluan lagi untuk mencari tempat yang lebih luas lagi. Jadi kakak Maro, adiknya Bimbang bersama keluarga. Akhir mereka pindah dari Todo ke desa terdekat, yaitu Popo, sebelah utara, pindah di situ. Nah, apa yang terjadi di Popo? Maka terjadilah perpindahan lagi. Jadi kehidupan mereka di sana itu tetap berkakak adik mereka. Sang kakak, dia seorang peminum. Adik, dia seorang pandai untuk membuat arak gitu. Ya.
Akhirnya setiap hari adiknya pergi urus dia punya urusan kecil itu. Pulang sore atau pagi kakaknya mulai bertamu pergi minum. Jadi kakaknya ini minum mabuk, tidak ada kerja lain. Nah pada satu saat adiknya mendapat informasi bahwa ini kalau main begini-begini terus tidak terjadi berbuah satunya usaha. Akhirnya dapatlah teknik yang paling bagus dan masuk di akal oleh kakaknya. Dia pergi hubung, dia bilang ini dipesan oleh kampung lain ini tuak ini, jadi tidak bisa diminum begitu. Akhirnya hari pertama kakaknya boleh masuk akal, tetapi 1 minggu kemudian sudah dapat informasi ini bukan kepentingan orang lain dia punya tuak ini, jadi dia secara tidak langsung untuk menahan kering tidak boleh main minum aja. Akhirnya dia timbul pikiran yang tersesat sudah kakaknya. Kalau begitu saya harus usaha mati kan ini saya punya adik ini. Akhirnya di mana tangga naik mau tujuan ke tempat arak itu, karena ketinggiannya sampai 15 meter ketinggiannya di mana sumber air daripada arak ini. Akhirnya dia potong sampai di setengah tiang itu, dia potong untuk mudah dipatahkan. Akhirnya begitu adiknya naik, tiba-tiba sampai di tengah, patahlah tangga ini. Akhirnya jatuh bersama tangga itu, mati. Akhirnya berita angkapnya adik sudah mati. Dia takut diproses, sedangkan ibu dari adiknya ini sudah hamil tua, itu saatnya mau melahirkan. Nah, apa daya dia supaya jangan ketahuan, jadi dia usahakan supaya keluarkan bayi ini. Nah, maklumlah dulu Pak, belum ada ini rumah sakit ini, mau tidak mau proses untuk keluarkan bayi ini dia belah perutnya, perut istri dari sang adik yang sudah meninggal. Akhirnya hiduplah baik sehingga diberi nama belah karena hasil belah. Akhirnya jadi kebetulan bapak mantu dari si adik ini berdekatan dengan kampung Popo itu Kolang, di Kolang. Akhirnya ketahuanlah belah diurus oleh kakek neneknya di Kolang. Akhirnya belah jadi seorang dewasa. Nah pada waktu itu belah ada punya kelebihan pas perang Cibal dengan Todo pada waktu itu. Jadi belah ini seorang pemimpin pasukan perang tanding merebut kuasa Raja Manggarai dulu, antara Raja Manggarai, Raja Todo dengan Cibal dan Reok. Jadi mereka lakukan perang. Waktu perang pertama memang Todo kita kalah, tapi yang kedua jadi menghadap lagi yang kedua kali maka Cibal dan Reok itu sudah jadi kalah. Dan pada waktu itu ada Sultan Goa yang memberi komando, supaya engkau jadi raja, maka terimalah ada 5 sumpah dari Sultan Goa di Reok. Nah pada waktu itu 1, jadi patahkan beton. 2, makan mentimun yang makan garam 1 ukuran 50 kilo. Habis itu ada 1 karung jubabut. Habis itu bisa tarik di dalam bulu seekor kerbau. Akhirnya orang Todo semuanya itu bisa. Akhirnya ternyata pada waktu itu Sultan Goa memberikan kekuasaan untuk jadi Raja Todo. Nah pada saat itu Pak, jadi begitu dapat informasi dari teman-teman ini bilang, kau punya mama dulu itu bukan mati karena takdir Tuhan, dia mati karena hasil belah. Akhirnya ibu mati. Akhirnya dia bilang, aduh susah kalau begitu saya lakukan
tindakan balasan. Akhirnya dia buat satu kompi atau satu grup pasukannya mau nyerang ini Kampung Popo nih, yang di bawah pimpinan Maro Bimbang bersama keluarga. Akhirnya mereka semalam buat pesta penting macam yang kita mau maksudnya, artinya syukuran tahunan dari orang Popo. Begitu acara mereka sudah selesai semua, sedang menunggu masak sayur dan nasi, maka seekor musang masuk di atas ambang pintu seperti ini, terus dia berbunyi. Akhirnya warga sudah terganggu konsentrasi, akhirnya kita matikan ini ya Pan, binatang. Jadi Maro bilang jangan, berikan dia sumpah atau satu perjanjian. Kalau memang engkau berbunyi membawa keselamatan bagi kami, maka berbunyilah 3 kali. Akhirnya musang itu bisa berbunyi 3 kali. Akhirnya mereka simpulkan ketiga kali sesuai dengan perjanjian mereka. Oh, ini membawa kecelakaan bagi kita. Kita siap. Akhirnya mereka isi dalam bakul atau sokal dia punya nasi yang sudah masak. Lalu sayurnya jadi bawa dengan alat orang tua dulu itu yang dari Anyaman Rotan, nama lokalnya itu rekang. Jadi letakkan periutan itu di dalam itu, langsung mereka antar. Begitu sudah kira-kira sepanjang 5 kilo mereka hindarkan dari Kampung Popo, maka pasukan dari Mpela sudah masuk. Mereka tanya penghuni tidak ada, mereka lakukan bakar kampung. Begitu mereka mau dekat di tepi hutan seperti itu, mereka lihat menyala api, sudah tidak bisa ampun lagi. Akhirnya hancurlah Kampung Popo. Mereka sudah berada di tepi hutan begitu. Musang yang memandu mereka berhenti. Akhirnya sempat mereka makan malam di situ. Begitu sudah siang mereka teruskan perjalanan ke Lembor. Ya, ke Lembor. Perhentian di satu tempat di sana namanya Liho. Mereka beri sumpah lagi di situ. Seandainya tempat ini mengizinkan kami untuk menetap, maka engkau harus kembali ke hutan, kembali ke rumahmu sendiri. Musang tidak, belum mau kembali. Berarti mereka tarik kesimpulan belum saatnya kita menetap. Akhirnya waktu mereka di Liho, mereka ternakkan 2 ekor babi betina tambah 1 jantan. Begitu lama mereka tinggal di sana, beranaklah si jantan si babi betina ini. Jadi dia melahirkan anaknya kira kurang lebih 10 kilo lagi dari Liho, arah ke sini sudah, arah ke timur, yaitu di Modo. Yang mengganti penunjuk jalan pada saat itu, begitu musang merasakan bahwa mereka ini sudah ada pemandu baru, dia sudah kembali ke hutan. Akhirnya penunjuk jalan yang kedua babi. Jadi mereka jadi begitu tunggu antarkan anaknya ke Kampung Liho, tidak ngantar juga sampai 4-5 bulan. Akhirnya teknik mereka ambil abu dapur, taburkan di atas punggung babi, supaya itu satu tanda yang bagus. Akhirnya mereka ikut jejak-jejak jatuh abu dapur saja. Ternyata sampai di Modo, disitulah beranaknya 8 ekor sehat. Sehingga kesimpulan mereka, oh berarti ini nanti tempat ini membawa baik bagi kami. Akhirnya pindahlah dari Liho mereka masuk ke Modo. Kehidupan mereka di sana 1 generasi dan ternyata aman. Akhirnya mereka membuat ladang, memohon kepada Tuan Tanah barangkali bisa kami minta tempat di sini untuk kami berladang. Oh, bisa. Akhirnya kehidupan mereka di sana mungkin dua kali panen musim tanam. Akhirnya maka terjadi perpindahan lagi. Sikap dari Tuan Tanah di sana kurang bagus juga. Ada niat yang kurang bagus, mereka mau rencana musnahkan lagi orang pendatang itu. Akhirnya pada satu saat mereka pergi buru di Padang.
katanya kami sudah siap kema untuk kamu, padahal mereka mau membahayakan keluarga itu. Bukan kema, melainkan tenda, ada tempat lain untuk ada punya rahasia khusus. Katanya kalau mereka tarik ke dia punya tali apa itu, jadi jatuhlah itu tenda besar di atas. Akhirnya